Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu teman-teman semua ya. Untuk siang hari ini kita Zoom WSP lanjutan ya. Nanti disampaikan materi oleh Mas Adan ya sebagai tim teknis juga ya. Kita mulai jam 13.40 ya. Karena masih ada 2 menit lagi, kita tunggu sebentar ya. Menunggu teman-teman yang lain join ya. Apa? Boleh teman-teman siapkan komputer atau laptopnya dulu ya. Sambil praktek juga boleh. Sambil praktek, sambil ngezoom boleh dipraktekkan ya. Oke, sudah 8 orang ya. Oke, berkurang satu. Boleh sambil disiapkan laptopnya ya atau komputernya. Sambil praktek nggak apa-apa. Baik, karena sudah 13.40, langsung saja mulai ya. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, teman-teman semua ya. Semoga sampai hari ini teman-teman masih semangat ya untuk belajar WSP-nya. Untuk siang hari ini kita belajar WSP lanjutan ya. Nanti terlebih dahulu di penjelasan materi terlebih dahulu ya. Baru teman-teman boleh ada sesi tanya jawab ya. Nanti materi disampaikan oleh Mas Ada sebagai tim teknis juga ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Untuk materi Mas Ada dipersilakan ya. Oke. Oke, terima kasih ya Mas Reka. Oke, di sini saya akan memberikan materi mengenai WSP ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai atas konten dan juga body per page ya atau BPP gitu ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu lebih bagus fokusnya kepada optimasi ya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah melakukan inspeksi, kemudian ingin lebih naik lagi rankingnya itu bisa menggunakan atas konten ataupun BPP ya sebagai optimasi lanjutannya gitu. Oke, kita langsung saja ya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, untuk share screen-nya apakah sudah terlihat teman-teman? Oke, di sini teman-teman pertama-tama ya, yang pertama kali tentunya harus eh, diakses dulu WSP-nya gitu ya. Nah, contohnya di sini saya akan menggunakan
WSP yaitu dengan domain ikhtiardigital.my.id ya. Misalnya kita itu sudah melakukan inspeksi gitu ya. Sini misalnya anggaplah untuk postingan ini ya, untuk postingan harga HP Samsung termurah di Jakarta ini sudah saya lakukan inspeksi. Kemudian untuk rankingnya itu anggaplah misalnya ada di urutan ke-10, berada di halaman kedua. Nah, kita ingin naik nih rankingnya ya. Dari rankingnya kita ingin naik gitu ya. Otomatis kita harus lakukan yang namanya optimasi lanjutan. Gitu. Caranya gimana? Pertama-tama gini ya. Kita buka terlebih dahulu untuk panelnya. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuka dari panel adminnya atau panel MS-nya ya. Kemudian kita pilih master data ya, master data, kemudian pilih bagian yang namanya atas konten di sini ya. Di sini ada namanya atas konten gitu. Nah, di atas konten ini kita pastikan terlebih dahulu untuk melakukan eh, pemilihan produknya ya, produknya. Karena di sini saya sudah ada ya produknya yang sudah diposting. Saya akan melakukan atas konten bagian ini, yaitu harga HP Samsung termurah di Jakarta gitu ya. Jadi pertama-tama saya kopikan terlebih dahulu linknya ya. Saya kopikan terlebih dahulu linknya. Kemudian saya klik input atas konten ya. Input atas konten. Saya masukkan terlebih dahulu untuk produknya. Jadi nanti eh, halaman yang akan saya beri atas konten itu halaman yang di halaman ini ya gitu. Nah, kemudian kita berikan atas konten. Untuk atas konten ini bebas ya dari rekan-rekan mau memberikan kata-katanya seperti apa, itu bebas. Contohnya, misal teman-teman ingin memberikan kata promo ataupun misalnya diskon, itu bisa ya, misalnya promo ini sebagai contoh saja ya, promo misalnya akhir tahun gitu ya, diskon hingga 40% misalnya gitu ya, misalnya seperti ini. Kemudian jika sudah seperti ini, ataupun misalnya mau ditambahkan lagi bisa ya teman-teman, tinggal buatkan garis baru, misalnya contoh eh, berlaku gitu ya, misalnya berlaku sampai tanggal, misalnya sampai tanggal 20 ya, tanggal 20 Oktober gitu, Oktober 2024 dicontohkan misalnya seperti ini. Kemudian teman-teman langsung aja klik submit ya, klik submit seperti ini. Nah, ini kan sudah ya, tapi kita pengen tahu nih hasilnya seperti apa dan posisinya tuh atas konten tuh berada di mana gitu kan. Kemudian kita buka nih postingan yang barusan, kita refresh ya, kita tunggu. Nah, di sini ada nih teman-teman, promo akhir tahun diskon hingga 40% gitu ya, berlaku sampai tanggal 20 Oktober 2024. Nah, ini salah satu untuk atas konten ya, posisinya itu berada di atas keyword gitu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa nih untuk adaptasinya itu bisa menyesuaikan kembali untuk isi dari atas kontennya ya gitu. Nah, sedangkan setelah itu teman-teman bisa lakukan inspeksi ya, langsung inspeksi itu bisa. Ataupun nanti teman-teman akan melakukan yang namanya BPP. BPP itu akan berada di bawah sini ya, di bawah sini. Jadi setelah ada, nah setelah itu nanti akan ada BPP. BPP itu letaknya di bawah sini ya teman-teman ya. Di sini saya akan contohkan ya. Akan saya contohkan terlebih dahulu. Oke. Kita balik lagi ke admin channel ya, admin channel. Kemudian, nah untuk BPP di sini saya sarankan teman-teman membuat tab baru ya untuk halaman admin panelnya ya. Nah, di sini saya akan membuka dua halaman untuk admin panelnya gitu ya. Nah, fungsinya untuk apa nanti akan saya sampaikan. Di sini salah satu dari admin panel ini kalian buka body per page ya, atau BPP di sini body per page gitu ya. Kita klik.
Nah, kita input BPP di sini ada ya, input BPP. Nah, yang pasti kita kopikan terlebih dahulu ya linknya ya, seperti yang tadi di awal kita kopikan terlebih dahulu linknya. Nah, sudah seperti ini. Nah, setelah itu kontennya kita harus diisikan dengan script gitu ya. Nah, cara mengisikan dengan script itu gimana sih? Bukan script untuk landing page ya, bukan. Tetapi script di sini adalah isi ataupun tulisan ya, tulisannya. Caranya gimana nih? Pertama-tama teman-teman jika misalnya ada yang bingung bisa buka chat GPT terlebih dahulu ya. Kita buka chat GPT. Di sini saya buka chat GPT terlebih dahulu ya. Sorry. Nah, misalnya di sini beri contoh, misalnya buat ini sebagai contoh saja ya, buatkan artikel tentang HP Samsung gitu ya. HP Samsung dengan diskon misalnya 40% gitu ya. Sebenarnya misalnya saya cantumkan di sini 300 kata ya. Nah, misalnya gini. Ini sebagai contoh saja, jadi saya masukkan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, saya kopikan terlebih dahulu ya. Saya kopikan, kita blok, kita kopikan dengan Ctrl C ya setelah di blok. Nah, ini kan seharusnya kita langsung paste di sini ya. Jika misalnya secara logika kita harusnya paste di sini, tetapi sayangnya kita tidak bisa langsung pastekan di sini, gitu ya, karena harus diubah terlebih dahulu dalam bentuk script, gitu ya. Kita bisa buka nih admin panel yang satunya lagi ya, yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Nah, kita bisa pakai input atas konten sini bisa ya. Karena kita butuh ini nih, butuh editing yang ada di sini saja gitu ya. Nah, kita bisa kopikan terlebih dahulu hasilnya. Kemudian kita klik source. Nah, klik source di sini. Nah, ini sudah menjadi script ya, script yang bisa dibaca dalam fitur BPP-nya gitu ya. Nah, misalnya sudah diklik source, nanti akan ada tampilan seperti ini H3 gitu ya. Terus ada P dalam kurung gitu ya. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa nih blok kembali gitu ya. Di blok kembali secara menyeluruh ya semuanya. Kemudian baru pindahkan ke halaman BPP-nya gitu ya. Sini kan saya pindahkan. Nah, jadi nanti tampilan seperti ini. Ada tulisan H3 gitu ya. Penawaran spesial diskon 40% untuk HP Samsung gitu. Nah, setelah itu langsung kita submit saja ya. Kita submit agar terlihat nanti hasilnya. Oke. Nah, jika sudah, kita balik lagi ke halamannya. Kemudian kita refresh kembali ya di halaman yang kita inputkan DPP-nya ya. Jika sudah, kita lihat ya. Kita scroll ke paling bawah. Nah, ini akan muncul nih teman-teman. Penawaran spesial diskon 40% untuk HP Samsung. Nah, jadi DPP ini terletak di paling bawah sekali gitu ya. Paling bawah sekali gitu. Jadi fungsi untuk atas konten dan BPP itu untuk lakukan optimasi lanjutan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin lebih naik lagi rankingnya bisa ya, bisa langsung melakukan namanya atas konten, input atas konten dan BPP ya. Nah seperti sini di sini di bawah sini. Gitu. Nah setelah misalnya sudah seperti ini, teman-teman baru nih lakukan yang namanya inspeksi ya. Jadi nanti sudah ditambahkan atas konten dan juga BPP, teman-teman langsung lakukan inspeksi saja ulang gitu ya. Dan insya Allah itu akan naik ya, insya Allah akan naik. Gitu. Dan hasilnya tetap sama, kita harus menunggu satu kali 24 jam itu paling cepat ya, paling cepat 1 kali 24 jam. Jika misalnya 1 kali 24 jam itu tidak muncul, ya berarti mohon ditunggu saja gitu ya untuk hasilnya. Gitu.
Mungkin seperti itu sih ya teman-teman untuk eh, fitur dari atas konten dan BPP ini. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung open mic saja ya ataupun di chat boleh gitu. Mas boleh diulang Mas yang di atas konten tadi Mas yang pertama kan? Gimana, Bu? Yang pertama kali tadi kan pas pada waktu membuka atas konten kan awalnya tadi kan membuka atas konten. Berarti mengcopy Bisa uh, diulang suaranya agak terdengar dengan jelas ya. Suaranya kurang ini udah keras belum? Udah keras belum ya? Tipis banget. Halo, ini sudah keras belum ya? Halo Mas sama Mas Adam. Jelas, jelas, bro, sudah jelas. Sudah keras belum ya? Halo suara saya kedengaran enggak ya Mas? Iya, terdengar Kak? Boleh diulang untuk yang tadi pertama kali kan kata kita tadi buka atas konten terus habis itu kan mengcopy URL-nya harga Samsung ini ke judulnya yang ada di atas konten itu terus tadi di bawahnya itu gimana tadi soalnya saya coba sambil mempraktekkan tapi ketinggalan jadi ketutup-tutup. Halo Mas. udah. Halo, cek. Ya suaranya nggak keluar tadi dari Mas. Oke, saya ulang ya Kak ya. Di sini Ya, kakaknya buka terlebih dahulu untuk atas pokoknya konten ya. lihat anak ini hujan. Oke, kakaknya bisa buka atas konten. Kemudian di atas konten ini, kakak bisa nih input atas konten ya. Nah, ini bisa diklik ya, bisa diklik. Nah, kemudian di sini kan ada ya halaman web ataupun halaman postingan yang ingin diinputkan atas kontennya gitu ya. Nah, di sini contohnya kan tadi sudah ya saya cantumkan. Nah, contohnya yang ini ya. Sebentar. Ini kan saya edit. Nah, contohnya ini sudah saya masukkan ya untuk postingan harga HP Samsung termurah di Jakarta gitu ya. Nah, ini nanti linknya ini dapatnya dari mana? Tentunya kakaknya pilih terlebih dahulu untuk postingannya mau yang mana nih. Kemudian kalau misalnya sudah dipilih, kakak tinggal klik aja sampai tampilannya seperti ini. Kemudian kakak kopikan linknya yang ada di atas sini ya. Gitu. Kemudian kakak paste ya. Kakak paste di bagian sini. Kemudian untuk kontennya itu kakak tinggal inputkan sesuai dengan yang kakak inginkan gitu ya untuk kontennya. Karena sebagai contoh di sini saya inputkan promo akhir tahun diskon hingga 40%. Kemudian saya buat lagi garis barunya berlaku sampai tanggal 20 Oktober 2024. Bisa langsung submit saja gitu. Sampai sini paham Kak? Kira-kira apa terlalu cepat Kak penjelasannya? Nggak cukup Cukup ya. lanjut. Oke, Terima saya kasih. ulang lagi berarti ke BPP ya, untuk ke BPP. Oke. Untuk BPP juga sama ya, untuk BP juga sama. Di sini kita masukkan nih linknya, link si produknya yang ingin Ini diberikan body per page gitu ya. sekali ya, kita pergi. Body per page. Nah, kemudian setelah dimasukkan, untuk mengisi konten linknya ini, kakaknya harus menggunakan
halaman lain dulu nih gitu ya. Karena kita butuh nih, seperti contoh di sini saya membuka atas konten yang lain ya, atas konten, fitur atas konten. Karena untuk di BPP tersendiri tidak ada editing ya, editing seperti ini. Tidak ada untuk source ataupun memberikan format seperti heading satu heading 2 gitu ya, ataupun font, ukuran, dan yang lain-lainnya. Jadi kita harus dipastekan terlebih dahulu untuk isinya di sini gitu ya. Nah, setelah misalnya dikopikan ke sini, kemudian kakaknya bisa nih klik source ya, klik source agar dijadikan sebuah script nantinya gitu. Sini akan saya klik ya. Nah, setelah diklik nanti tampilannya akan seperti ini, ada tulisan H3 gitu ya, dalam kurung H3 gitu ya, terus ada P dalam kurung juga. Nah, ini bahwasannya sudah menjadi script. Nah, script ini kita masukkan gitu ya, kita blok terlebih dahulu seluruh yang ada di sini. Kemudian kita kopikan terlebih dahulu, kita masukkan di BPP-nya gitu ya. Kita masukkan di BPP-nya ini gitu. Kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita pastekan ya. Di sini kan saya pastekan ulang. Nah, nanti akan pindah seperti ini. Jadi tetap ada tulisan H3 ya, tetap ada tulisan H3-nya karena dia terbacanya sebagai script gitu ya. Setelah itu dirasa memang sudah cukup untuk isi kontennya, baru kakaknya klik submit gitu ya. Klik submit. Nah, jika sudah diklik submit, baru deh kakak buka produknya, produk yang tadi di eh, link produk yang ingin diberikan atas konten ataupun BPP-nya ya gitu. Jadi kakak bisa lihat nih di sini, misalnya contoh ini kan promo ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, dia langsung masuk nih di postingan ini gitu ya. Kemudian untuk di BPP-nya kita bisa lihat di paling bawah sekali setelah slide-nya ini akan ada nomor slide ya. Nah, setelah bawah slide itu ada isinya gitu, atau body per page-nya. Nah, ini gitu ya yang kita inputkan. Gitu, Kak. Kira-kira penjelasannya terlalu cepat atau bagaimana, Kak? Apakah sudah dimengerti mungkin? Coba saya ulang ya Mas. Tadi kan atas konten pertama ya kita isikan Ya, uh, goals-nya apa gitu ya. Goals-nya apa artinya kata pengantarnya apa gitu kan terus disubmit. Setelah itu kita iya masuk betul. ke BPP. Masuk ke BPP kita siapkan integrasi ya kabarnya seperti apa. Setelah seperti itu terus di di copy terus Ya, buka atas konten lagi gitu ya. iya, Terus buka atas konten iya lagi karena dengan nah, insert awal ya. iya. Itu Ya sebagai betul. bantuan aja kan ya. Ya, jadi kan kalau misalnya kita lihat ini kayak ini saya coba buka ya. Ini saya buka BPP ya, kayak saya buka BPP, terus di sini akan saya buka untuk atas konten nih di sini ya. Kalau misalnya kakak lihat ya, di halaman BPP ini dengan atas konten ini tidak ada nih kak, di bagian kontennya tidak ada seperti source gitu ya. Kemudian tidak ada untuk menebalkan seperti bold gitu ya, atau italic gitu ya. Gitu. Jadi yang kita butuhkan di BPP ini adalah si editingnya ini kak gitu. Seperti itu. Jadi kita butuh atas konten sebagai ini aja, sebagai batu loncatannya aja gitu. Kurang lebih Alat seperti bantu, itu. alat bantu untuk mengskripkan gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya udah diklik, udah dipastikan sini, kakaknya baru klik source di sini ya, klik source di sini gitu. Dan nanti dia akan berubah tampilannya seperti script nantinya. Terus jika sudah tampilan seperti script ya, kakak baru kopikan, pindahkan baru ke body purpose-nya yang ada di sini gitu. Karena bisa dilihat mungkin ya kayak di sini untuk konten link ataupun untuk mengisi konten itu berbeda ya kayak, tidak ada untuk editingnya gitu, ataupun mengedit-edit katanya itu tidak ada gitu ya. Oke, terima Seperti kasih. itu Kak. Mas, boleh tanya? Ya boleh silakan. Nah, Mas, saya kan punya WSP DTS nih. Nah, saya masih Iya, hanya biasanya sampai tahap inspeksi doang gitu. Setelah itu, ya. ini yang harus saya lakukan ya, BPP gitu ya. Nah,
kalau misalnya sudah lakukan inspeksi, sebenarnya banyak ya cara-cara yang lainnya. Cuman untuk lebih fokus, karena kan kalau misalnya WSP itu saya fokuskan gitu ya untuk posting produk dan inspeksi ya gitu. Jika misalnya itu sudah lancar, sudah terbiasa, Hmm. kakaknya bisa nih ikut mengenai atas konten ataupun body purpose ini karena untuk optimasi juga kak gitu. Karena gini, yang Nanti saya lihat memang kan itu saya cek di Sep Robot ataupun di Rengteng itu rata-rata posisi web saya itu di 20, 30 gitu. Paling tinggi 15 nah di ya halaman Google. itu ya itu Berarti bisa ya, itu bisa menggunakan atas konten ataupun body purpose gitu ya untuk dan menaikkan performa juga itu bisa gitu ya. dan itu satu-satu ya Mas ya, berarti Iya dikerjakan. tetap Karena tetap kan ada satu-satu gitu. oh, Dan kemudian berapa kalau ya misalnya Mas? udah kan itu kan udah diinspeksi ya. Nanti Heeh, setelah diberikan atas konten ataupun body per page heeh. bisa inspeksi kembali gitu. Oke. Itu berapa Seperti Mas itu. sarankan Mas? Karena kan satu produk aja, satu niche kategori produk aja kan saya sanggupnya cuma 50 aja sih saya inspeksi untuk sekarang ini. Kemudian saya Ya, taruh ke atas ya. konten dan BBP itu berapa Mas sarankan minimal? Apakah 50 Oke, 50-nya lumayan besar? berarti jumlah postingannya ya. Iya. Berarti yang ditanyakannya itu jumlah postingannya. Nah, mengenai jumlah postingan bisa mengikuti per kategorinya ya. Misalnya per kategorinya itu 50 gitu ya. Misalnya emasnya itu infeksinya itu per kategori 50. Itu emasnya bisa per 50 juga untuk atas konten ataupun body per page. Tetapi jika misalnya di kata misalnya kurang ya, maksudnya kurang mampu bisa seperti minimal 10 ataupun 20. Pokoknya hasil yang sudah diinspeksi itu bisa diinspeksi ulang gitu ya. Seperti itu. Oh. Kemudian nanti saya cek lagi lah ya di Rengteng atau di Sep Robotnya ya Mas ya. Iya, itu bisa seperti itu juga. Nanti bisa dicek gitu ya. Gitu. Setelah inspeksi ya. Yang kedua ya. Iya, betul. Iya, betul sekali. Makasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi langsung saja ya open mic ataupun di chat ya langsung ya. Gitu. Izin tanya Bang Adans, Ya, silakan. untuk atas konten tadi kan nggak pakai skrip ya, berarti nggak ada optimasi situ ya, hanya info ke ini ya ke pembaca ya. Oke. Untuk atas konten ini kan menambahkan isi Kak. Jadi untuk atas konten dan body purpose Optimasinya itu di mana kan maksudnya? Kalau tadi kan BPP pakai skrip ya di source ya kan, berarti kan untuk robot Google itu nge-crawl ya kan apa di skripnya. Nah, untuk yang atas konten ini kan nggak ada apa tadi nggak kalau saya lihat ya apa saya kelewat gitu nggak ada skripnya nggak ada source-nya langsung ngisi berarti nggak ada optimasi cuma pemberitahuan konten artikelnya aja ya ke pembaca gitu untuk maksudnya untuk konsumsi manusia ya bukan konsumsi robot Google maksudnya gitu. oke, di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya Kak ya. Yang dimaksud dengan optimasi itu adalah penambahan gitu ya. Contoh misalnya nih, misalnya kalau Kakak bisa lihat ya, kalau misalnya tampilan awalnya kan seperti ini ya kayak harga HP Samsung termurah di Jakarta gitu ya. Tanpa adanya tulisan promo akhir tahun ataupun misalnya kita sebut atas konten tidak ada atas kontennya ya. Kemudian kita lihat juga di bawahnya ini misalnya anggaplah ini tidak ada gitu ya. Jadi hanya sekedar dari isi deskripsi. Nah, untuk penambahan atas konten ini itu udah termasuk dengan optimasi karena menambahkan kata bagian-bagian yang kosong gitu Kak. Yang disebut dengan skrip itu tidak mesti disebutkan optimasi karena optimasi itu bukan hanya sesimpel itu Kak, enggak. Jadi kita menambahkan bagian-bagian yang kosong, kita isikan bagian-bagian hal baru, itu udah termasuk dengan optimasi gitu. Berarti BPP langsung kita input tanpa skrip bisa dong. Di produk
di ya, BPP di produknya. kita langsung Sudah, misalnya ya, kita ya, langsung ya, dari chat GPT langsung kita copy tanpa sort ya, tanpa diambil skripnya. Berarti itu kan menambahkan. Berarti udah ya, optimasi juga dong. Gitu. ya, ya. Di sini saya tadi kan sudah saya jelaskan ya. Mungkin kakaknya tidak fokus dalam mengikutinya mungkin ya. Nih Kak, saya coba buka kembali ya untuk BPP dan kemudian untuk atas konten ya. Di sini saya coba Putus-putus Mas Adam. Suaranya putus-putus. Suaranya hilang, Mas. Tes tes. Kemudian Tes untuk coba lagi. halaman ini saya inputkan atas konten. Sinyal ya. Ya, mau lihat Eh, sebentar ya. Mas Adan lagi kondisi jaringan. Oke, Oh ya, apakah udah gabung ya. suaranya ada ya? Ada terdengar suaranya? Jelas. Jelas ya. Oke, tadi yang bertanya siapa? Pak Muri ya? Pak Muri. Ya. Dan fitur atas konten. Kira-kira di sini Bapak bisa melihat tidak perbedaannya di sini, Pak? Perbedaannya di sini ya. Kalau misalnya kita lihat perbedaannya itu adalah di editornya nggak ada nih, Pak. Tidak ada fitur editor di sini ya. Di atas konten, sorry, di body per page-nya, di BPP-nya ya. Gitu. Bisa dilihat ya Pak ya. Untuk atas konten ini ada ya untuk fitur editing. Sedangkan untuk body per page itu tidak ada gitu ya. Tidak ada. Dan kalau misalnya Bapak bisa melihat di sini ya, gunakan tag BR untuk memisahkan antara link. Sedangkan kalau misalnya di atas konten itu tidak ada di sini. Tidak ada penjelasan seperti itu. Itu dikarenakan body per page ini lebih efektif lebih efektif juga ya karena lebih tuh. Sedangkan untuk atas konten itu adalah mengisi di bagian atas gitu Kak. Jadi dua-duanya ini disebutkan atas konten halaman kontennya Kak. Gitu. Jadi hanya untuk merubah tampilan saja agar bisa terbaca oleh body per page-nya gitu. Kira-kira sampai sini paham nggak Kak? Ya, maksud saya yang saya tekanin di sini tanpa kalau atas konten itu tanpa dirubah ke skrip ya tadi ya. Langsung berarti kan. Jadi kita Iya, tambahin apa misalnya kata-kata apa misalnya promo diskon berarti langsung aja tanpa diambil source-nya skripnya gitu. Berarti kan itu konsumsinya hanya untuk ini apa manusia artinya audiens ya apa pencari artikel kita atau ini kita. Sedangkan kalau yang body per page tadi saya lihat diambil source-nya berarti ada konsumsi untuk robot Google gitu. Saya mau konfirmasi aja sih di situ. Gitu. Mungkin pendapat saya salah gitu kan. Terima kasih Mas Adan. iya karena kan kalau Sebentar ya. Lagi ada jaringan Iya, internet. maksudnya gitu. Jadi kalau saya tambahin misalnya atas konten itu saya kasih skrip, apakah lebih optimum gitu, lebih optimasinya lebih maksimal gitu, lebih ekstrim gitu. Kita kasih skrip. Jadi kita ambil ke source lagi kayak BPP tadi gitu. Jadi lebih kuat optimasinya gitu. Saya pertanyaan itu sih ya gini. konfirmasinya. Oke, gini ya Pak ya.
Di sini yang disebutkan dengan dibaca oleh robot itu bukan yang seperti itu, Kak. Jadi seluruh bagian yang ada di sini, di produk ataupun yang ada di WSP ataupun mau di halaman manapun, itu akan dibaca oleh Google. Kalau misalnya Google datang gitu ya, kayak tidak ada hanya misalnya ini hanya untuk konsumsi manusia misalnya, itu dibaca ini dibaca juga sama Google gitu. Karena kan kita sebutnya optimasi, karena semua yang ada di sini tuh dibaca oleh Google gitu. Dibaca oleh robot juga, Kak, gitu. Jadi cara kerjanya itu berbeda dengan apa yang tadi kakaknya jelaskan gitu ya. Nah, mengenai atas konten, benar ya yang tadi kakaknya sampaikan, jika misalnya di sini mau ditambahkan source, itu bisa. Tetapi kita klik terlebih dahulu source-nya gitu ya, baru dimasukkan skripnya. Tetapi untuk atas konten ini, saya sarankan tidak inputkan skrip seperti yang ada di widget ya. Skrip secara coding seperti itu tidak disarankan karena nanti ditakutkannya akan terjadinya error gitu ya. Nah, jika misalnya nanti terjadi error, itu akan sulit untuk diperbaiki. Gitu, seperti itu, Kak. Oke, Mas Adan. Satu lagi ya. Itu Oke, untuk boleh. atas konten maksimum berapa karakter atau berapa kata ya? Nah, biasanya untuk atas konten itu biasanya mengikuti dari meta deskripsi, yaitu 160. Tapi bisa ya lebih juga, kurang lebih ada 200 ya, mungkin 200 kata mungkin ya, gitu. Karena Oh, dari, optimasinya sama kayak meta deskripsi ya. Berarti kita kasih penawaran di situ ya. ya itu bisa emang Oke, emang mantap, dikhususkan mantap. untuk atas konten itu untuk seperti itu, gitu. Jadi misalnya kita kasih promo, diskon, Iya, apa itu bisa seperti itu. uh, scarcity-nya di situ ya, apa Iya, rasa ketat. Oke, oke. Makasih ya Mas Adan. ya sama-sama. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi bisa langsung saja ya, open mic saja, gitu. Mas nanya, Ya, boleh. untuk yang tadi bilangnya atas konten itu nggak boleh pakai source, soalnya takutnya error, terus susah diperbaikin. Ya. Misalnya kalau error, terus emangnya nggak bisa dihapus saja, terus jadi errornya hilang. Maksudnya nggak jadi gitu. Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi gini, kalau misalnya kalau misalnya kita masukkan skrip ya, maksudnya bukan source tapi skrip. Kakaknya mungkin tahu ya seperti yang ada di widget ini kan banyak skrip ya untuk widget seperti untuk traffic feed gitu ya. Nah, itu tidak boleh dimasukkan di atas konten gitu ya. Karena ketika misalnya error, itu yang bertanggung jawab memperbaikinya itu bukan di kami, tapi di programmernya nanti gitu. Dan kalau misalnya kita lemparkan lagi nanti ke bagian programmer, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya, gitu. Karena seperti yang kita tahu, bagian programmer itu untuk membuat website itu tidak sehari dua hari, apalagi seperti kita yang mengajukan perbaikan gitu. Oh, maaf nanya ya, Mas. Saya takutnya Oke, kurang paham. Misalnya nih, saya nulis di source, misalnya error gitu ya, XYZ terus error. Nah, terus si ya. XYZ-nya saya hapus aja, itu errornya nggak hilang. Jadi Nah, rusak gini, gitu. ya, gini, yang disebutkan error itu biasanya ketika misal diinputkan itu biasanya tidak ada kata delete ataupun aksi hapusnya itu hilang biasanya tuh seperti itu Kak, gitu. Oh, Jadi biasanya jarang bisa dihapus. Kemudian jika misalnya memang ada tombol hapusnya itu, ketika kita klik itu tidak berfungsi karena dari skrip bawaan WSP-nya itu tertimpa, kesebutnya seperti itu Kak. oh, jadi atas konten itu kalau salah nggak bisa dihapus. Iya, Kalau sebenarnya script. bukan hanya untuk atas konten ya, maksudnya untuk skrip-skrip yang lain gitu ya, seperti untuk widget gitu ya, ataupun misalnya ada fitur di bawah header yang bisa yang ingin menggunakan skrip, itu semuanya bisa berpotensi seperti itu. Maka dari itu untuk penginputan skrip ya untuk fitur-fitur yang ingin diinputkan, mohon untuk diikuti secara full gitu ataupun teliti gitu ya. Itu mungkin seperti itu sih, Kak, gitu. Oh, nggak bisa dites, Mas. Saya jadi takut. Nah, bisa dites itu kalau misalnya untuk skrip itu bisa ya dites ya menggunakan Wetry School gitu ya. Apa itu? Apa, Mas? Apa? Wetry School ini bisa saya buka ya. Nah, Ya.
W3. Nah, ini W3 tuh W3 school ya, tes kode gitu ya. Nah, W3 School. Oh, nah bentar. jadi nanti setiap yang ingin di tes untuk skripnya ya, ini untuk rekan-rekan juga nih. Jika misalnya skripnya ada yang ingin dicoba, nanti bisa nih dikopikan di sebelah kiri ya, di sebelah kiri nanti paste codingannya dan kemudian di run gitu ya. Ketika misalnya di run nanti hasilnya itu akan ada muncul di sebelah kanan gitu. Jadi nanti terlihat apakah ada yang error ataupun tidak dan di sebelah kanan ini bisa diuji coba juga gitu. Mungkin Oh, seperti jadi dicoba di sini dulu. Kalau oke, baru boleh dimasukin di atas konten itu. ya boleh. Sebenarnya kalau misalnya untuk script kita masukkannya di widget ya kayak gitu. Kalau untuk fitur-fitur karena untuk atas konten itu hanya untuk seperti yang tadi ya dijelaskan seperti penawaran-penawaran saja seperti ini gitu ya. Gitu. Mungkin seperti itu sih Kak. Iya, Itu iya, iya. tadi Mas yang di Betis Bet Bet Vetri School. Itu tadi ada apa? Ada Gimana? isian-isian itu bisa ketutup nggak? Gimana gimana Kak? Ini deh, itu kan ada apa? Kode-kode tertentu. Itu Ya, kalau misalnya mau ngecek tadi, taruh paling ujung atas atau semua ditutup, diblok terus ditimpa. ya ini kalau misalnya punya script baru ya itu bisa ditimpa aja langsung gitu ya. Oh, ditimpa ya, berarti Ya ditimpa nanti ditimpa. hasilnya Nanti setelah ditimpa baru klik kan, run di sini kan, ya yang hijau ini ya gitu. terus hasilnya Nanti di kita kanan. lihat hasilnya di sebelah kanan gitu. Oh, berarti kalau seandainya kita tanya ke ChatGPT, itu terus di sana dia memberikan apa skrip-skrip bukan, bisa kita cek di Iya, sini ya sudah sesuai apa belum ya. gitu. Ya Ini sebagai walaupun alat sebetulnya bantu masih untuk bisa di untuk DM-nya sih. pengetesan ya gitu. Bisa ya lewat situ berarti. Iya, bisa seperti itu. Kurang lebih bisa seperti itu. Oke. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa langsung open mic saja ya. Tanya lagi Mas Asdan. Ini saya oke, ya sebentar ya, Pak. Ini saya Oh ya, di chat ada nih. oh ya silakan. Eh, Mas, deskripsi mengenai itu untuk BPP biasanya bisa ya, bisa menggunakan ChatGPT untuk atas konten biasanya balik lagi ke pribadinya masing-masing gitu ya. Karena biasanya untuk atas konten itu untuk penawaran-penawaran sih biasanya ya seperti itu. Mungkin Tanya seperti itu ya. lagi, Mas. Ya sebentar ya, Pak Muri terlebih dahulu Ya, gitu. Pak Muri, silakan oke. Pak Muri. Tadi kan BPP ada source-nya ya, ada skripnya. Kalau Iya, BPP bisa diedit nggak, Mas? oke, coba ya kita lihat terlebih dahulu ya. Nah, kita buka body per page ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, body per page ini ada ya, ada editnya gitu ya, editnya. Tapi saran dari saya, jika misalnya ingin edit, berarti buat baru saja gitu. Jadi jangan ada yang ditimpa. Jadi takutnya ada yang error nantinya gitu ya. Jadi Berarti ditambahin aja ya? ya, Ditambahin jadi aja. ini Oh, dihapus, Oh, di replace dihapus maksudnya. terlebih dahulu ya, dihapus terlebih dahulu. Kakaknya bikin yang bagaimana gitu. Jadi bisa dikopikan terlebih dahulu, kemudian minta ChatGPT ataupun yang lainnya baru eh, ditambahkan lagi. Mungkin seperti itu sih Kak. Gitu untuk ya. jumlah karakternya BPP ini berapa ya, Mas Adan? Untuk BPP ini biasanya kurang lebih bisa sampai 1.000 ya. Kurang lebih itu bisa sampai 1.000 gitu. Sama seperti Kata apa deskripsi karakter? sih sebenarnya. Iya Kak, kata biasanya. Karena fungsinya ini mungkin gitu ya. Tetapi untuk BPP ini jangan diinputkan COWA, CODNA, dan CO baca ya. Karena eh, tidak akan terbaca. Ini beda beda istilahnya beda tempat gitu. Mungkin seperti Oke, itu. terima kasih. Ya sama-sama. Tadi yang ingin ditanya boleh Saya, langsung open mic Mas, saja. iya, Oke, nanya boleh. itu kan kalau gambar kan ada opsi slider ya.
ya kan? Oke, ya. Iya, itu Hmm, pertanyaan saya kan naruh portofolio kitchen set di atas konten. Nah, itu kan makan ruangannya banyak gitu. Maksud saya itu bisa nggak sih dibikin gambar slider satu per satu itu bisa nggak, Mas? Jadi nggak langsung blok bisa ya. 9 gitu. Oke. Ya bisa. Kalau misalnya ingin dijadikan gambar itu bisa ya. Nanti kakaknya tinggal masukin aja di bagian gambar ya, di bagian Bukan, gambar. bukan gitu Kemudian maksudnya. Jadi gimana, Mas? atas konten saya itu kan isinya portofolio kitchen set. Itu kan ada Oke, 9 gambarnya. Kalau 9 gambar kan langsung makan ruangannya kan banyak kan di webnya. Maksud saya ya. itu bisa nggak dibikin slider? Slider itu kan ada pilihan slider, tapi saya masih belum paham caranya. Saya jawab ya Kak Ya, Indah. ya. Untuk gambar slider itu munculnya di menu gambar Kak. Kalau di atas konten, saran saya jangan ditaruh gambar ya. Halo. Oh, kenapa? Kenapanya gimana ya? Kalau di atas konten itu memang dikhususkan kayak seperti kalimat promo atau penarikan untuk pembeli, maksud saya calon pembeli ya, Oh, untuk klik WhatsApp kita atau membeli produk kita ya. Jatuhnya jadi leads ya, gitu oh, Kak. jadi kalau slider itu yang buat ditaruhnya di mana aja bolehnya? Kalau slider itu ada di menu gambar Kak. Enggak, maksudnya penempatan di WSP-nya itu naruhnya di mana? Nah, coba Boleh. ditunjukin. Kalau slider itu inputnya di menu gambar. Ditentukan di mau di halaman mana bisa. Jadi masukkan gambar. Mungkin besok ya kita belajar ke menu gambar ya. Soalnya Oh memang iya. menu gambar ada gambar bebas, gambar slider, gambar banner, pop up, ya, dan favicon ya. Oke. Nanti ada sesinya Kak besok mungkin ya. Oh iya. Oke. Makasih, Mas. Iya, sama-sama. Ya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin ya. Bisa Kak, langsung dari open mic. Mas mau nanya lagi sedikit. Oke, boleh silakan Pak Sebenarnya Pram. BPP atas konten itu bedanya dengan SEO ekstrim di mana ya Pak ya? Nah, mengenai SEO ekstrim itu dia lebih kompleks ya. Seperti ada pembahasannya mengenai full page juga ya. Karena untuk BPP atas konten itu adalah pelajaran basic, biasanya fitur basic gitu. Sedangkan untuk SEO ekstrim dia lebih ke arah fitur yang lebih isinya tuh lebih lengkap lagi, lebih dalam lagi gitu. Berarti kan Mas, kalaupun hanya dengan BPP atau atas konten saja, tetap bisa menimbulkan kemungkinan bahwa akan terindeks di page one Google kah? Ya Walaupun hanya bisa, dengan dua itu. bisa ya, bisa itu bisa. Tetapi kalau misalnya untuk SEO ekstrim itu lebih lebih jangkauannya lebih lebih luas lagi ya, karena untuk SEO ekstrim itu bukan hanya untuk tampil page one gitu, tapi ada ada tujuan lainnya yang bisa dicapai juga gitu Kak gitu. Oh, Mungkin mengenai Seperti hal itu bisa ditanyakan nanti pada bagian Zoom SEO ekstrim mungkin ya gitu. oke. Oke. Terima kasih. Dan bisa ikut juga ya kelasnya ya. Nah, mengenai ikut kelasnya nanti bisa hubungi ke salesnya gitu. Siap, siap, siap. Makasih Mas. Oke, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh langsung open mic saja ya. Mungkin pertanyaan terakhir mungkin ya jika ada yang ingin ditanyakan gitu. Mau lihat hasil BPP dong? Oke, sebentar ya. Nah, ini hasil BPP-nya ya. Nih, kita lihat bisa di paling bawah nih, di paling bawah. BPP yang sudah kita inputkan tadi. Nah, ini dia ya. Penawaran spesial diskon 40% untuk HP Samsung. Nah, ini adalah isi dari BPP-nya yang sudah kita inputkan tadi gitu. Itu di apa yang kok jadi Mungkin hati? seperti itu, Kak. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Oke, mungkin saya tanyakan lagi ya untuk rekan-rekan. Jika ada yang ingin lebih maksimal lagi, itu bisa ya menggunakan atas konten dan BPP atau body per page ini gitu ya. Nah,
Jika misalnya sudah diinputkan dua hal tersebut dalam satu produk, maka langsung saja diinspeksi produk tersebut ataupun link produknya ya, langsung diinspeksi gitu ya, agar Kalau langsung WA berjalan tuh gimana ya? gimana? WA berjalan, WA berjalan itu disebut widget, widget. widget. Itu widget Kak. Ya, mengenai fitur widget nanti akan ada pembahasannya lagi ya, karena kebetulan saat ini kita belajar mengenai optimasi menggunakan atas konten dan body per page gitu. Kalau menggunakannya salah satu nggak bisa ya Mas? Tas konten aja atau apa BPP aja gitu nggak mungkin ya, harus dua-duanya ya. Oh, jadi menggunakan atas konten ataupun BPP WA berjalan tuh widget. aja gitu ya. Putus-putus Mas. Sebenarnya bisa ya, sebenarnya bisa, itu kurang maksimal. Gimana Kak? Salah satu yang pakai atas atau BPP aja berarti kurang kurang optimal gitu ya. Iya Kalau betul. pengen optimal dua-duanya digunakan gitu, kombinasi keduanya. Iya. Nanti kalau misalnya fitur widget mungkin nanti dibahas lagi ya, Kak. Di next Zoom lagi. Soalnya memang tiap minggu kita mengulang-ulang kembali ya. Karena memang banyak teman-teman yang baru punya WSP dan baru belajar. Kita mulai lagi dari awal, nanti ke menu-menu selanjutnya minggu depan baru dari awal lagi gitu, Kak. WA di atas bisa diklik nggak ya itu? Kayaknya Nah kalau itu saya bisa, Kak, bisa. Itu namanya menu di atas header ya, Kak. Kita bertahap lagi ya untuk belajar menu-menu di WSP ya. Nanti tim teknis juga akan zoom juga ya di menu-menu selanjutnya, kecuali landing page ya. Karena memang landing page atau full page itu termaksud SEO ekstrim ya, Kak. Kalau misalnya SEO ekstrim, kakak bisa ngikut kelas SEO ekstrim ya. Bisa ngubungi tim sales ya, Kak, untuk itu. Untuk ngikuti Zoom SEO ekstrim. Begitu, Kak. Oke, ada yang ditanyakan lagi mungkin? Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, karena memang udah mau jam 3 ya, Ya, untuk masuk jam asar. ada yang ditanyakan lagi? Oke, jika misalnya memang tidak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupkan sekian ya untuk Zoom kali ini membahas mengenai optimasi menggunakan atas konten dan juga PPP gitu ya. Untuk Untuk instansinya sama ya Mas? gimana? Untuk instansi untuk menginspeksi optimasi ini sama ya kayak kemarin Sama, awalnya. sama, ya, sama saja ya. Mungkin seperti itu. Nah, oke, mungkin cukup sekian ya. Saya ucapkan mohon maaf nih rekan-rekan jika misalnya dari yang saya sampaikan ataupun yang saya berikan itu tidak mengenakan ya. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi. Oke, untuk Zoom kali ini saya Mas kembalikan lagi Ardan itu kepada Mas ada Deva ya. di komentar ada pertanyaan lagi tuh Daerah apa? dari Kak Norita. Maaf, Daerah apa? satu. Oh ya, siap. Ya, terima kasih ya. Kalau menggunakan SEO ekstrim apa tak perlu iklan lagi? Nah, mengenai hal itu bisa ditanyakan di bagian Hah? Zoom SEO ekstrim ya. Untuk Kak Norita. Mungkin seperti itu ya. Bisa Gerak di ditanyakan di mall. SEO ekstrim. Gerak di city. Oke. Mungkin seperti itu ya. Oke, Iya. saya kembalikan lagi kepada Mas Deva. Kepada Mas Deva, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Adin atas pemberian materi atas konten Gerak dari di city. PPP ya. Oke, bagi teman-teman yang masih kurang nih sama nanyanya di sini bisa nanya kembali di rotator tim teknis ya, teman-teman. Atau besok Zoom masuk Zoom kembali jam 9.30 ya. Karena memang tim teknis setiap harinya nge-Zoom ya dari Senin sampai Jumat. Ya, rekamannya nanti ada. Sore saya share ya di grupnya masing-masing. Oke, kalau misalnya teman-teman punya kendala tentang produk TTK bisa chat tim teknis ya. Untuk kelasnya, nanya kelas bisa ke tim sales ya.
Oke, terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom siang hari ini. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Kita Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang pantas yang disampaikan ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adan. Sama-sama.